Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami akan berbagi pengalaman di sini tentang porang. Karena semua itu keempat-empatnya ini porang itu ada jenisnya, ada 4. Yang satu itu benar-benar porang dan warnanya pun juga beda, dan jenis daun tanamannya pun juga beda. Kalau pohonnya, daunnya itu hampir mirip, yang membedakan lebar dan tangkainya atau batangnya porang. Ya, saya terima kasih untuk silakan di tombol subscribe-nya sebelum kami sampaikan pada berbagi pengalaman pada semuanya. Terima kasih. Pertama akan saya jelaskan, kalau yang ini adalah iles-iles. Ini iles-iles, ini juga tidak bisa dimakan. Ini bisa dimakan harus melalui proses dulu di produksi di pabrik. Nanti urusan bisa dimakan, diolah atau harus diproduksi. Ini warnanya putih kalau dibelah. Dan ini kalau orang tua dulu bilang ini dikatakan pakan ulo. Kenapa dipakan pakan ulo? Sebetulnya itu hanya bahasa falsafah orang Jawa. Itu karena seperti halnya ini, bukannya begini. Ini dikatakan iles-iles itu karena ini nanti kalau musim kemarau ini akan tumbuh. Inilah iles-iles. Ini nanti akan keluar biji. Dan apa itu? Untuk iles-iles ini sangat gatal. Makanya orang tua dulu itu bilang ini pakan ulo itu supaya anak-anak kecil itu tidak mendekat, karena ini sangat gatal sekali. Sebetulnya bukan pakan ulo. Yang namanya ular itu pemakan atau jenis karnivora, jadi pemakan daging, nggak mungkin makan ini. Yang selanjutnya, guys, untuk tentang porang. Ini adalah porang. Ini betul-betul porang. Untuk musim sekarang ini, kemarau ini, pohonnya belum tumbuh. Nanti menunggu masa tanam, yaitu masa tanam itu di musim bulan 9 bulan 10 itu akan datang musim hujan, berarti baru masa tanam. Inilah porang. Ini. Dan yang selanjutnya suwak. Ini suwak sangat besar sekali. Ini 2 tahun ini. Karena ini memang dipiara, dirawat sampai besar sekian ini adalah suwak. Wah, ini ada anaknya, tunasnya itu. Yang membedakan ini suwak itu tidak, kalau pohonnya itu tidak keluar kataknya. Yang keluar katanya adalah hanya porang, yaitu di tangkai-tangkainya atau di cabang-cabangnya pohon. Untuk di suwak ini tumbuhnya dari umbinya. Ini enak dimakan. Untuk dikonsumsi ini harus benar-benar dicuci bersih, nanti dibelah. Suwak sendiri itu ada juga warnanya. Dalamnya itu ada yang warna kuning, juga ada yang warna putih. Jadi harus bisa membedakan. Dan sekali lagi itu tidak ada kataknya.
suwak juga. Ini warnanya kuning. Ini warnanya kuning. Ini suwak. Ini bisa di. Nah ini kuning. Ini suwak ini. Ini suwak, tapi warnanya agak semu oranye. Ini suwak. Untuk suwak itu bisa dimakan itu dengan cara ini dikupas kulitnya, terus ini dipotong-potong atau dicincang, itu nanti dikukus atau orang Jawa bilang itu didang, itu baru nanti bisa dimakan. Seperti di Jawa itu banyak umbi-umbian jenis kayak gini sebangsanya suwak. Tentang walur, ini walur ini walur ini hampir mirip dengan porang. Ini juga nggak dimakan. Nah ini sangat kuning ini walur. Orang Jawa bilang itu pakan ulo, ya ini maksudnya pakan ulo. Ini sebetulnya gatal. Pakan ular. Ular seperti ular yang sangat berbisa, sangat berbisa. Bisa segera. Jangan dilihat apa itu bibit porang. Ini kataknya ini. Kataknya porang. Kalau ini umbi porang yang sudah apa itu yang masih kecil ini untuk kemungkinan satu musim sudah bisa. Kalau untuk kata ini bisa 2 musim baru panen. Ini terus untuk pemesanan bibit porang jenis kata atau jenis umbi itu semua poktan itu yang terutama untuk poktan porang se-Jawa Tengah itu menyediakan. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi yang baru pemula-pemula. Semoga bisa membedakan mana porang, mana suwak, dan mana iles-iles, dan itu walur. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umbi iles-iles. Iles-iles itu ya sejenis suwak, tapi nggak enak dimakan kalau ini. Kalau ini enggak. Yang porangnya yang mana? Porangnya ini. Itu porang juga yang itu. Enggak. Ini suwak. Itu kan enak dimakan. Enak. Ini fungsinya berapa ini? Itu kan fungsinya kan untuk campuran lem, untuk mie, untuk apa itu, untuk telur, untuk beras. Ini kan campuran beras kan. Ya. Yang jual yang laku yang mana? Semuanya laku, nggak ada yang nggak laku. Satu bibit itu enggak? Beda. Ya, ini nanti kalau ditanam tumbuh nanti bercabang-cabang, itu keluar kata, itu keluar gini. Itu yang mahal dijual. Itu per kilo sampai 200 sampai 300 sampai 500. Tergantung nanti bibitnya super atau tidak. Terus nanti bawahnya keluar umbi ini. Ini bisa besar. Mau bibit umbi bisa, bibit kata bisa. Tapi bagusan bibit kata. Kalau ini udah umbi, ini kalau ini satu musim ini panen, kalau ini 2 musim. Mau ngambil umbinya gini nih loh maksudnya.
sama, batangnya juga sama, cuman yang membedakan barangnya ini. Ngaruh guys tentang iles-iles ini juga lakunya sangat murah, tapi lumayan untuk harian di musim kemarau sebelum ada sebelum masa tanam porang. Ini sebagai masukan hariannya kita harus ada. Sebelumnya kita cuci supaya bersih. Habis itu nanti tidak perlu dikupas, yang penting bersih, tanahnya dihilangkan. Habis itu dirajang atau dipasah seperti ini. Bisa untuk teman-teman yang lain untuk masukan harian. Nah, ini begini, tinggal goyangkan saja. Nanti sudah ada petani yang beli untuk perusahaan, yang mewakili perusahaan. Ini dari hasil penjemuran iles-iles, betul-betul harus kering, Ini iles-iles harus betul-betul kering, kadar airnya sampai kering. Jadi ya ini sangat kering sekali ini. Ini iles-iles yang sudah kering sekali. Jadinya begini sih, guys. Ya. Untuk masalah kalau sudah pengeringan, nanti tinggal kita kontak untuk di pabrik. Jadi nanti ada yang ngambilin. Kalau untuk masalah harga itu tiap ini berubah, lihat situasi dan kondisi. Halo guys, di masa pandemi ini tetap harus semangat jadi petani porang. Jadi kita menyiapkan lahan seperti nyangkul. Namanya petani jangan malas-malas, harus berani nyangkul. Ini buat lahan, bedengan dulu. Semangat uripku yen mung ana sliramu, kowe sing paling tak sayang. Aku janji berjuang bakal tak buktekne nganggo usaha lan tetes keringetku. Rekoso aku nyambut gawe, rino wengi golek rejeki nggo kowe. Ngertenono aku sayang sing wis berjuang ning dalan golek rejeki lunga adoh parang. Tetap jaya petani Indonesia, porang.